Salah satunya karena faktor karma. Karma buruknya berbuah sehingga mengkondisikan kondisi buruk yang lain untuk mendekat. Sehingga terkena hipnotis dan tipu. Ya, artinya karma satu kondisi. Lalu orang yang mau menghipnotis dan tipu juga kondisi lain untuk ada. Ya, dan mungkin saja dia lalai bisa juga saat itu. Lalai alim mungkin saja tidak mengetahui. Nah, itu karena karma dan kondisi-kondisi yang lain. Ya, contohnya yang lebih mungkin Anda bisa jelas, Bante Moggallana. Bante Moggallana, dia melakukan Garuka Kama. Aku salah Garuka Kama di kehidupan lampaunya. Dia membunuh orang tuanya. Lalu dia terlahir di alam Awici, terus setelah itu dia terlahir di alam neraka yang lain selama jangka waktu yang panjang sekali. Lalu di beberapa kehidupan sebagai manusia pun dia mati terbunuh. Sampai kehidupan terakhirnya pun sebagai Bante Moggallana, dia harus tersiksa karena akibat atau sisa dari karma buruknya itu. Nah, di menjelang kematiannya itu sebenarnya Bante Moggallana dengan penuh kesaktian, dengan kesaktiannya dia lolos, selalu lolos, dikejar oleh para perampok, selalu lolos dengan abinyanya, dikejar ke sana hilang, dikejar ke sini lari lewat lubang kunci, mengecil, ya selalu lolos. Ya, hasilnya setelah dilakukan berbagai percobaan pembunuhan, tapi di satu waktu karma buruknya berbuah dan mencegah abinyanya untuk terjadi. Artinya menutup abinyanya. Artinya menghilangkan kemampuan abinyanya, karma buruk berbuahnya itu. Sehingga Bante Moggallana tidak bisa lolos. Akhirnya harus dipukul, harus ya dikeroyok dan dicincang katanya sampai kecil-kecil. Itu karena pengaruh karma buruk masa lampaunya yang kuat. Sisanya masih seperti itu. Akhirnya ya dia Bante Moggallana harus menerima karma buruk. Tapi karena kekuatan karma beliau yang kuat, ya dengan abinyanya dia bisa menyatukan lagi badan-badannya, tapi belum parinibbana. Karena sekali lagi, seorang arahat tidak akan pernah bisa mati dibunuh. Ya, informasi ini harus Anda pahami juga. Dengan alasan apapun, seorang arahat tidak akan bisa dibunuh. Ya, karena itu Bante Moggallana bisa mengumpulkan lagi anggota tubuhnya yang sudah hancur ya, menjadi bantenya lagi, tapi sudah tidak normal. Akhirnya usia tubuhnya ini sudah tidak kuat untuk bertahan lama, sehingga beliau meminta izin kepada Buddha untuk parinibbana. Itu karena salah satunya ada karena kekuatan karma dan faktor-faktor yang lain. Apakah seorang yang melatih samadhi bisa kena tipu, hipnotis? Bisa saja. Ya, bisa iya, bisa tidak sebenarnya. Ketika ada hubungan karma yang kuat seperti Bante Moggallana ini, semuanya akan ya terjadi. Tapi bisa saja karena lalai, bisa saja karena sombong, bisa saja ada kondisi-kondisi lain yang menjadi pendahulunya. Kira-kira seperti itu. Bisa juga latihan meditasinya menolong dia untuk tidak tertipu. Bisa juga banyak variabelnya di sini. Ya, makanya bisa iya, bisa tidak. Satu contoh lagi, Bante Ananda. Bante Ananda seorang sotapana, tapi karena karma buruknya matang, Bante Ananda kena pelet. Iya, seorang sotapana loh kena pelet. Nah, tapi cuma sebentaran sih. Iya, cuma sebentaran. Ditolong sama Buddha, untungnya. Ya, kira-kira gitu ya.